Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya menyambung pertanyaan ke Bang Willy. Bang Willy, apa sebenarnya ditunggu oleh Partai Nasdem begitu ya? Kalau memang sudah cocok, Anies AHY kenapa nggak segera diumumkan? Karena kata tadi Bang Herzaki, ya ini kan butuh waktu untuk sosialisasikan perubahan kepada masyarakat. Iya, tentu kita sepenuhnya menyerahkan masalah pendamping itu kepada Mas Anies ya. Itu yang menjadi poin utama yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi dalam membangun koalisi atau blok politik yang paling utama itu adalah kesepakatan apa yang disampaikan itu yang kemudian akan dijalankan dan itu yang akan dieksekusi. Jadi masalah cawapres kami sepenuhnya menyerahkan kepada Mas Anies. Nah, terkait dengan kapan ini akan disampaikan, nanti kita tanya Mas Anies lagi kapan ini, karena kemarin Mas Anies sudah komunikasi juga dengan para ketua umum partai, sudah komunikasi dengan Pak Surya, Mas AHY, dengan Presiden PKS ya. Tentu momentum itu sangat penting, bagaimana presisi dalam menentukan deklarasi. Mungkin juga ini dengan dideklarasikan oleh Pak Prabowo, oleh PAN dan Golkar itu juga bisa menjadi salah satu trigger ya. Nah, tentu hal-hal seperti ini kita lihat. Nah, terlepas dari itu semua, Rati, Arif Fadil, Mas Anies adalah capres pertama yang dideklarasikan ya, itu yang kemudian menjadi poin penting ya ketimbang Pak Ganjar dan Pak Prabowo ya. Itu yang kemudian, dan kami juga koalisi perubahan untuk persatuan adalah koalisi yang pertama kali terbentuk ya. Jadi itu yang kemudian menjadi poin penting ya. Dan saya tentu kami di tim 8 insya Allah minggu ini akan mematangkan kapan akan dideklarasikan siapa yang akan menjadi pendamping Mas Anies ya. Setelah mungkin juga mengkonfirmasi ulang kepada ketua umum partai. Begitu, Rati. Mas Willy, siap nggak kalau misalnya Nasdem kalau lama ini mengumumkan siapa pendamping Anies, salah satu dari koalisi perubahan, Demokrat atau PKS bisa hengkang begitu, siap nggak? Ini kan tadi Bung Herzaki sudah jelasin. Kita ini kan datang atas dasar kebutuhan bersama ya. Nah, narasi-narasi yang ingin mengatakan, oh ini akan dicopot, ini akan di-tackling, ini akan digagalkan, itulah yang kemudian menjadi sinyal yang paling kuat ya, sinyal yang paling jelas bahwasanya Anieslah faktor utama dalam kontestasi pemilu presiden 2024 ya. Kalau tidak seperti itu, kenapa orang risau, kenapa orang galau betul dengan eksistensi dan sepak terjangnya Anies Baswedan? Itu membuktikan bahwasanya Anieslah yang muncul hadir di dalam aspirasi dan denyut jantung masyarakat rakyat Indonesia untuk memimpin Indonesia di 2024 ya. Sehingga narasi-narasi ini dicopot, ini tidak, ini itu terus dikembangkan ya. Saya kemudian ingin meneguhkan di sini bahwasanya kami setelah keliling ini melihat bagaimana memang aspirasi publik terhadap Anies itu besar sekali. Nah, mungkin kita butuh kesabaran sedikit, ibarat puasa itu ini tinggal nunggu azan maghrib, ini sekarang sudah asar ya. Ya sedikit lagi insya Allah kita akan deklarasikan lah. Ini no big deal kok, itu bukan sebuah problem yang besar ya. Bahwasanya kita terus melakukan tadi yang dibilang oleh Bung Herzaki adalah bagaimana mematangkan struktur, bagaimana kemudian menyusun platform yang lebih detail gitu ya. Itu yang kemudian sekarang sedang kami lakukan. One for all for one kok, koalisi perubahan untuk persatuan ini. Oke. Sebelum ke Herzaki, ini jawabannya sebetulnya sih nggak perlu bertele-tele nih Bang Willy ya. Saya membacakan satu artikel berita nih. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Saiku memberi sinyal menyetujui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Anies Baswedan. Mudah buat PKS, kenapa sulit buat Nasdem? Bagi Nasdem kita serahkan pada Mas Anies, kan itu sudah komitmen dari awal ya. Nasdem tidak memberikan nama untuk calon wakil presiden sama sekali. Kita serahkan pada Mas Anies. Sami'na wa ta'na, begitu percayanya Nasdem dengan figuritas seorang Anies Baswedan yang akan menjadi insya Allah presiden di 2024 gitu ya. Jadi kita enggak ngerecokin Mas Anies, kita enggak cawe-cawe dalam ranah itu. Monggo Mas Anies tentukan siapa pendamping Anda dan
masalah momentum kita rembuk bersama-sama. Begitu Arif Adil. Siap. Siap. Oke, gitu ya. Tapi ini menarik juga saya tanyakan juga ya di artikel yang berbeda nih. Saya membaca dalam simulasi yang dilakukan oleh lingkaran survei Indonesia nih, Anies yang dipasangkan dengan AHY cenderung stagnan ya. Berbeda dengan misalnya Prabowo Gibran, Prabowo Erick Thohir, Ganjar Sandi. Nah itu cenderung stagnan. Mungkin karena ini juga teman-teman di Partai Koalisi Perubahan mempertanyakan juga, kalau AHY kok stagnan terus ya kita cari calon-calon yang lain. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau namanya survei ya, survei itu sekarang bukan lagi beberapa. Oke. Ada belasan bahkan puluhan gitu. Nah sehingga yang paling penting bagi kita dalam melihat segala sesuatunya itu adalah mana kita bisa namanya triangulasi di antara berbagai hasil survei ini gitu. Itu satu. Tapi kan tentu kan jadi Benar. koreksi internal dong, ya? Benar. Nah, pertanyaan kami justru kalau misalnya satu survei itu menyatakan bahwa Anies AHY stuck gitu ya. Tapi justru di survei-survei yang lain justru menyatakan yang terbaiknya ya Anies AHY gitu. Lebih dinamis itu. Nah, lebih banyak lagi Tapi tetap di survei-survei. peringkat ketiga ataukah mungkin menyodok kedua dan mungkin saja ke satu? Nah, gitu. itulah makanya kalau kita bicara mengenai survei, ya kan tadi. Ada yang bilang kita nomor 3, ada yang bilang Anies AHY nomor 1, ada yang bilang nomor 2. Tapi yang paling penting begini, kalau bagi kita, ya bagaimana mencari formulasi terbaik sehingga dengan kemungkinan saatnya sudah jelas nih, ya kan? Ada Pak Ganjar, Ya. ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies kan gitu. Udah 3 nih. Berarti kan sekarang bertarung nih bagaimana kita bisa lolos ke putaran kedua. Ya. Kan begitu dulu nih gitu. Kalau mohon maaf lah, kalau ada yang mau mengklaim bahwa pasti menang di putaran pertama, menurut kami agak nggak realistis gitu ya. Ya. Karena bagaimanapun kalau pemilu seperti yang disampaikan oleh Pak SBY itu hitung-hitungannya itu katanya sangat ilmiah dan rasional. Nggak ada rumus ajaib. Ya. Kerja keras saja katanya. Kerja keras, konsolidasi dan fokus. Nah, yang disampaikan Mas AHY juga adalah bahwa saat kita keliling-keliling ke lapangan, ini Mas AHY ini kami mendampingi sering kali beliau, itu arus perubahan tuh kuat sekali. Keinginan akan perubahan tuh kuat sekali. Dan saat bicara mengenai figur perubahan, itu Mas Anies gitu loh. Ini satu hal gitu. Nah yang kedua, Mas AHY ini selalu masuk di dalam figur perubahan tadi, entah nomor 2, entah nomor 3-nya. Lalu kita bicara mengenai apa dalam pangsa capres selalu 5 besar, pangsa Bursa, cawapres ya. itu juga selalu masuk dalam 3 besar gitu. Nah, tapi kalau bagi kami nggak maulah berbicara sampai ke belakang lagi nih gitu. Iya kan? Bagi kami bagaimana saat ini dalam 6 bulan tersisa konsolidasi dari koalisi perubahan ini benar-benar bisa semakin intens dan solid. Ini kita hampir setiap hari setahu saya, sekjen saya, Bang Teguh Rifki dan Mas Willy ini sama-sama anggota tim 8. Koordinasi terus. Nah itu koordinasi terus, komunikasi terus, meskipun memang semua tidak disampaikan kepada media. Dan kita juga terus mencermati situasi ini gitu ya. Kalau kami lihat lagi-lagi bagaimana saat ini pesan perubahan ini bisa semakin kuat dan melekat ke masyarakat. Kemarin mohon maaf nih, Mas AHY misalnya, kita Demokrat baru meluncurkan lagu, Mas AHY nyanyi lagu perubahan dan perbaikan. Ini sederhana mungkin ya, tetapi ternyata mengena dan cepat sekali. Meluas ke publik, pesannya bisa lebih cepat sampai. Nah inilah upaya-upaya yang kami lakukan. Sejak sebulan yang lalu misalnya kan, kami konsolidasi di udara dalam konteks billboard dan baliho itu semakin masif kita minta kepada para kader dan kepada para baca. Sebelumnya kan udah itu sporadis. berefekkah nanti untuk peningkatan peringkat tadi tersebut? Elektabilitas. Oh iya tentu dong gitu. Oh, Tentu karena gini, sekarang ini kalau kami cermati dalam beberapa bulan terakhir, salah satu isu utama dari koalisi perubahan ini, dari perubahan ini ya pesan yang ditangkap oleh masyarakat adalah kepastian maju atau tidak gitu. Oke. Karena apa? Kok tidak kunjung ada cawapres, Ya. tidak kunjung ada tim pemenangan. Ya. Ya namanya kan mohon maaf nih, tadi yang disampaikan oleh Partainya di dalam digoda-goda. Kan ya, begitu. digoda-goda. Kan Ya. Bang Billy tadi udah menyampaikan tegas dan jelas. Kehadiran koalisi perubahan, kehadiran Mas Anies, ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya. Dan sepertinya ada yang ketakutan benar gitu. Jadi adalah yang berupaya menghembus-hembuskan narasi, seakan-akan kita tidak solid lah, kemudian pecah lah, lalu kemudian Mas Anies ini kayaknya nggak bakal bisa berlayar. Misalnya nih, sampai sekarang pun tadi barusan ya kan, Bang Arifadi juga menyampaikan, mengusulkan tadi kan masalah Mas Anies dijadikan cawapres dari capres lah. Ini kan, Oh, iya. ini contoh. Ini contoh. Itu kata beberapa pengamat. Benar, Ya. bukan kata Bang Arfadil, tapi masuk kata beberapa pengamat, masuk di media gitu. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Jadi apa? Ini menunjukkan bahwa sosok Mas Anies ini punya deterrent effect yang luar biasa. Jadi menurut Oke, Anda Gitu loh. bukan hanya partainya tapi calonnya juga diusik-usik digoda-goda ya. Benar, Oke. termasuk tadi kebersamaan, kemungkinan Anies AHY yang sering bersama. Ini kan juga orang juga ya biasalah. Ya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Berbulan-bulan
Anies Ahy itu selalu tinggi gitu. Baik, Tapi baik. mendadak ketika sudah masuk beberapa bulan terakhir ini, tidak ada kejadian politik luar biasa, Ya. tidak ada hal luar biasa dilakukan oleh capres lain, dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh capres kami, kok mendadak surveinya bisa drop gitu. Oke, baik. Nah, ini Oke, satu oke. pertanyaan untuk kita semua lah. Intinya Ya. sih sebetulnya satu Bang Willy dan juga Bang Herzaki, digorengnya jangan terus-terusan digoreng Iya. gitu ya. Harus segera dikukus. dikonkretkan gitu ya. Dikukus. Dan untuk makanan aja kalau sering-sering digoreng juga anyep rasanya nggak enak gitu loh. Bukan alot Oke, lagi gitu terima ya. kasih Bang Terima kasih, Herzaki, Bang. Ya, Bang makasih. Willy Aditya, Mas terima Willy, kasih. terima kasih. Waktunya pagi ini. Oke, kita